Kira-kira mungkin nggak Nabi baca Allahumma antas salam, sahabat yang di pojok Yasin Ar-Rahman la ilaha illallah, yang ini cocok nggak? Masuk nggak di otak gitu? Enggak. Tentu sahabat juga membaca bacaan yang dibaca oleh Nabi. Kira-kira itu zikir berjamaah apa bukan? Maka zikir berjamaah dicontohkan di zaman Nabi. Jelas? Oke. Nah, suara Nabi dan para sahabat semana kuatnya. Hadis dari Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari, suara Nabi kedengaran sampai ke jalan. Orang yang sudah pergi umroh, mereka tahu di mana tempat Nabi dan para sahabat berjamaah. Karena masih ada itu mimbarnya itu. Disitulah Nabi, disinilah di belakang ini jamaah. Ibnu Abbas bilang kedengaran suaranya sampai ke jalan. Waktu itu mic belum ada. Mau kita buang kemana hadis itu sehingga kita katakan zikir setelah sholat itu pelan-pelan? Ya. Oke, kita lihat lagi hadis riwayat Imam Abu Daud. Di dalam masjid ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dengan Umar, dia zikirnya beda. Umar kuat kali, Abu Bakar pelan kali. Maka kata Nabi kepada Umar, Umar, kenapa kau zikirnya kuat kali? Pelankan sikit. Kata Nabi kepada Abu Bakar, kenapa kau kecil kali? Kuatkan sikit, berarti tengah-tengah. Orang berkata sama saya, kenapa Ustaz kuat-kuat kali? Mana ada kuat? Aku zikirku pelan-pelan. Yang bikin kuat suara mic. Kemudian bagaimana meninggalkan majelis yang sedang berzikir? Ini berdasarkan hadis juga. Nabi bilang kalau kau melihat taman sorga itu ada berapa taman sorga? Ada berapa bu taman sorga? Ya, taman sorga itu kubur taman sorga. Kalau enggak taman neraka. Nah, raudhah taman sorga, tempat antara makam Nabi dengan mimbar Nabi. Ya, taman sorga. Mana lagi taman sorga? Majelis zikir dalam hadis. Kalau kau melihat taman sorga, kata Nabi, singgah. Sahabat bertanya, apa itu taman sorga ya Rasul? Karena Nabi suruh singgah menikmati taman sorga itu, makan minum di sana. Apa itu taman sorga ya Rasul? Maka dijawab oleh Nabi, taman sorga itu majelis zikir, halaqah zikir. Coba kita bedah hadis ini. Kita di jalan, di sini ada majelis zikir. Kalau enggak sibuk, kata Nabi apa? Singgah, kan begitu. Sekarang faktanya kita lihat, jangankan yang di jalan orang salafi mau singgah, yang di dalam pun majelis zikir itu mereka lari. Katanya ikut sunnah. Maka sunnah yang mana yang diikutinya? Nah, saya dialog sama orang itu ada terjadi di Pekanbaru, sehingga diberikannya saya buku. Ternyata buku itu kitab apa namanya Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam Nawawi yang sudah ada pustaka sunnahnya, artinya menjadi buku rujukan orang salafi tersebut. Dia bilang tak ada dalil zikir bersama. Saya buka dalam bukunya bab zikir, dilarang meninggalkan majelis zikir, dilarang meninggalkannya. Dan ini ada. Dia juga ikut garuk kepala melihat hadis ini ternyata ada dalam kitabnya. Tapi kita udah kadung dituduh bid'ah. Nah, bahkan Allah menciptakan malaikat yang kerjanya berkeliling-keliling mencari hamba yang berzikir dalam majelis zikir. Kalau ditemukannya majelis zikir, diadukannya kepada Allah sampai Allah terjadi dialog dengan malaikat itu. Kenapa? Karena malaikat itu berkata, ya Allah, di dalam majelis zikir ada satu orang yang pecicilan, duduknya nggak netap, berangkat ke sana, berangkat kemari.
Malaikat jengkel nengoknya. Apa kata Allah? Kepada yang pecicilan itu pun kuampunkan selama dia berada di dalam majlis zikir. Riwayatnya Imam Muslim ada, Imam Bukhari ada. Mau kita buang kemana hadis itu? Sedangkan Allah menekankan, wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apapun yang didatangkan Nabi kau ambil, terima. Ternyata Allah nyuruh nerima hadis ini. Kalau kita terima, berarti ada zikir berjamaah. Berapa banyak korbannya sekarang ini anti zikir. Banyaknya orang kita nggak ikut zikir, tapi bukan anti, malas. Malas sama anti beda. Kalau anti menolak sunnah, ya.